Oke, nah sekarang kita akan melihat website Alpha Theta yang baru ya. Kita mulai dengan alphatheta.it ya. Oke, nah ini adalah website kita yang baru. Alpha Theta mengajak Anda untuk belajar dan mengisi peluang di bidang pendidikan dan pelatihan pemberdayaan SDM berbasis neuroscience atau manpower. Anda bukan saja bisa menolong diri Anda sendiri, tapi keluarga, masyarakat, dan negara kita untuk memenangkan masa depan. Anda bisa bekerja secara offline atau online. Nah, ini ada video pembukaan 10 detik ya, bisa diklik. Ini adalah pengantar dari saya Bambang Prakuso, BA, SSR, MPA. Bisakah masa depan diubah? Jawabannya bisa. Seperti kata Zig Ziglar, dengan cara mengubah apa yang masuk di dalam pikiran kita. Dengan kata lain, kita harus banyak membaca, sehingga informasi sebanyak mungkin masuk dalam pikiran kita, dan kita bisa mengubah mindset kita. Kita tahu mindset yang salah dan yang benar. Kemudian kita bisa memprogram pikiran kita. Selama kita masih menjadi negara paling malas baca di dunia, kita akan sulit maju. Kita harus berubah, mau membaca banyak buku, menggunakan gadget secara bijak. Jika tidak, kita akan menjadi manusia yang kalah. Mau? Seperti kita ketahui bahwa kita baru menggunakan 0,01% dari potensi pikiran kita. Nah, bagaimana cara memberdayakannya? Silakan pelajari pelatihan-pelatihan Alpha Theta dan terapkan dalam kehidupan. Banyak orang salah program, ingin kaya malah jadi miskin, ingin sehat malah jadi sakit, ingin cerdas malah jadi bodoh, ingin baik malah jadi jahat. Indonesia Dream adalah bagaimana kita menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Untuk itu, Alpha Theta telah memiliki sekitar 100 modul pelatihan, kelas dekat maupun kelas jauh. Kami telah melatih puluhan ribu orang di seluruh Indonesia. Visi kami adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kebodohan, pengangguran, kemiskinan, kejahatan, dan lain-lain. Nah, Alpha Theta menyiapkan beberapa lowongan dan peluang. Seperti misalnya Anda bisa menjadi asisten trainer, event organizer, perwakilan, dan lain-lain. Website ini menawarkan kepada Anda berbagai pelatihan yang bisa Anda ikuti baik luring, tatap muka, maupun daring via Zoom atau video. Ilmu pengetahuan untuk hidup sekarang dan di masa depan. Kami juga menawarkan berbagai peluang untuk kesejahteraan Anda di saat ini dan masa depan. Silakan ya, simak web ini, tidak usah tergesa-gesa, baca pelan-pelan. Dan jangan belum apa-apa udah mengatakan sulit, saya tidak paham, saya gaptek, saya tidak bisa, susah, payah, karena itu pasti akan terjadi. Walau Anda ulang-ulang 10 kali membaca website ini, kalau Anda memiliki blok mental atau penjara pikiran semacam itu, Anda tidak akan pernah bisa memahami website ini. Sisihkan waktu Anda mungkin sekitar 10 menit saja ya untuk mempelajari website ini. Anda berpeluang membuat perubahan luar biasa pada diri Anda setelah membaca web ini. Salam Power Ranger, siap berubah. Bambang Prakuso, BA, SSR, MPA. Kejutan masa depan, apa itu? Kita telah dan akan menghadapi masalah yang sangat luar biasa. Mulai dari era globalisasi yang mengubah tatanan hidup manusia secara cepat, kemudian pandemi COVID-19 yang membuat kita dipaksa untuk WFA, bekerja belajar di rumah. Dan segera menyusul resesi ekonomi tahun 2022-2023 dan era industri 4.0, 5.0. Era tenaga manusia akan digantikan oleh internet dan robot. Era globalisasi. Era globalisasi dan pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan perekonomian dan tatanan dunia. Banyak bangsa yang tidak siap menghadapinya, apalagi Indonesia yang rakyatnya paling malas membaca dan belajar di dunia. Era globalisasi dan pandemi COVID-19 sudah berlalu. Sekarang kita akan menghadapi resesi tahun 2022 dan 2023. Perang Rusia dan Ukraina telah membuat kita masih harus bersiap menghadapi resesi ekonomi yang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengingatkan kita akan menghadapi resesi ekonomi. Siapkah kita menghadapinya? Mampukah kita tetap eksis mengatasi segala permasalahan yang timbul di masa depan? Era industri 4.0, 5.0. Tahukah Anda, menurut McKinsey, dari Global Institute mengatakan tenaga manusia akan digantikan oleh internet dan robot. Diperkirakan ada 8 juta jenis pekerjaan akan hilang, dan 9 juta pekerjaan baru akan muncul. Nah, ini adalah jenis pekerjaan yang akan hilang, jenis pekerjaan yang akan muncul. Ya, di antaranya yang hilang itu adalah profesi buruh, guru, dosen, marketing konvensional, dokter, pengacara, koki, sopir, dan lain-lain.
Sedangkan profesi yang baru yang akan muncul misalnya cyber security, copywriting, desain grafis, YouTuber. Nah, apakah pendidikan kita siap menghadapi ini? Pendidikan kita masih berpikir bagaimana menciptakan pekerja, sementara dunia terus berubah. Tenaga manusia mulai digantikan internet dan robot. Karena lowongan semakin mengecil. Ini terjadi sekitar 5 tahun lagi atau lebih cepat. Sementara anak-anak kita berjuang keras mencapai cita-citanya, ternyata pekerjaan yang dicita-citakannya itu sudah punah saat dia lulus. Nah, bagaimana persiapan kita? Mari kita lihat mind mapping di bawah ini. Dengan kondisi ini, siapkah kita menghadapi resesi ekonomi 2023 dan era industri 4.0 atau 5.0 itu? Logika kita mengatakan sulit. Kemalasan membaca merembet kemana-mana. Jika negara lain punya rasa malu, disebut sebagai bangsa paling malas baca di dunia, Indonesia tenang-tenang saja. Ya pemerintahnya, ya rakyatnya. Jika tiba waktunya, barulah kita nangis darah. Nah, ini bisa dilihat ya, tentang mind mapping ini, bagaimana manusia Indonesia berdasarkan hasil survei di dunia. Anda akan menemukan bahwa bangsa kita adalah bangsa paling malas belajar, tingkat pendidikannya rendah, mengakses hal-hal yang tidak penting di internet, seperti hoax dan film porno. Kita juga negara yang produktivitas dan kreativitasnya rendah. Tapi konsumerisme kita tinggi. Bahkan garam dan air pun kita impor dari luar negeri. Kita negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Tapi kita adalah negara 60 yang paling islami di dunia. Jauh di bawah New Zealand, negara paling islami di dunia. Walaupun mereka bukan negara Islam. Indonesia sebagai bangsa paling malas baca di dunia. Dengan Thailand saja kita jauh tertinggal. Kalau dulu mereka nomor 59 dari 61 negara paling malas baca di dunia, sekarang mereka mampu membaca 5 buku, sementara kita satu pun tidak. Minat membaca mereka telah mencapai 65%, sementara kita hanya 0,001%. Ini sungguh terlalu, kata Rhoma Irama. Kita jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Jika dibandingkan dengan Amerika, kita jauh kemana-mana. Bayangkan Howard Berg dari AS mampu membaca dengan kecepatan 25.000 kpm, sedangkan Cina sedang mengembangkan kecepatan membaca sampai 100.000 kpm. Berapa di Indonesia? Kurang dari 300 kpm. Bagaimana kita bisa menyerap ilmu pengetahuan secepat dan sebanyak mungkin? Ini seperti mustahil, selama kita tidak mengajarkan baca cepat dan melakukan wajib baca di semua lini masyarakat. Dampak mengerikan dari malas baca. Rendahnya minat baca berimbas pada tingginya angka kebodohan, pengangguran, kemiskinan, kejahatan. Nah, bagaimana solusinya? Lakukan revolusi mental. Sebenarnya ide atau gagasan Pak Jokowi ini sudah benar. Hanya saja dalam pelaksanaan tidak dilaksanakan dengan baik, bahkan cenderung gagal. Sebenarnya tidak gagal, karena memang tidak pernah dilaksanakan. Revolusi mental hanya untuk pegawai negeri atau ASN, tidak untuk masyarakat. Nah, padahal mentalitas masyarakat ini yang perlu diperbaiki dengan juga para pejabatnya. Jika tidak, ya pusing sendiri kita kan, termasuk presidennya. Nah, revolusi mental yang paling mudah, cepat dan murah, sebenarnya ya baca buku. Karena itu seharusnya yang dapat kita lakukan adalah giatkan literasi. Ya, literasi itu kan membaca, menulis, dan berbicara. Pemerintah harus melakukan kebijakan wajib baca di tingkat daerah dan tingkat nasional. Jadi setelah mendengar presentasi ini, pemerintah daerah harus sadar. Mereka adalah pemegang kekuasaan dan berwenang untuk mengadakan wajib baca. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi di daerah masing-masing. Lebih kecil lagi di lingkup pendidikan. Misalnya, sekolah mewajibkan siswanya membaca buku. Misalnya, 5 buku sebelum mereka tamat sekolah. Ini dilakukan Thailand. Sehingga Thailand sukses dalam meningkatkan minat dan kecepatan membaca bangsanya. Yang kedua, mewajibkan setiap orang belajar membaca cepat atau menguasai baca cepat. Karena rumus meningkatkan minat baca adalah mempercepat membaca. Semakin tinggi kecepatan membaca seorang, semakin tinggi minat bacanya. Semakin rendah kecepatan baca seorang, maka semakin rendah minat bacanya. Ini yang terjadi di Indonesia. Buku diperbanyak, perpustakaan diperbanyak, sehingga kita menjadi negara nomor 2 pemilik perpustakaan terbanyak di dunia. Tapi rakyatnya adalah negara paling malas baca di dunia. Ini kan ambivalen. Ya. Ketiga adalah memberikan reward and punishment. Ya, seperti misal mengadakan kompetisi baca cepat, mind mapping, super memory, dan lain-lain. Ini harus digalakkan. Kalau tidak, bangsa kita ya akan terus tertinggal. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Siapa lagi kalau bukan pemerintah dan dunia pendidikan dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Kita harus bisa mengatasi masalah membaca ini, sehingga bangsa kita
mampu membaca cepat. Ya. Nah, masalahnya ini kreativitas pemerintah kita juga payah. Ya, kita sudah presentasi kemana-mana, sudah menyurati Presiden, nyurati DPR, nyurati Kementerian Pendidikan, tapi tidak pernah ada yang peduli. Oke lah, pemerintah tidak bisa kita harapkan. Maka kita harus melakukan gerakan revolusi mental paripurna. Ya, dari rakyat untuk rakyat. Dengan melaksanakan pelatihan baca cepat secara swakarsa, swadaya, dan swadana. Untuk melaksanakan ini, Alpha Theta tidak bisa melakukan sendiri di pusat. Harus dibantu oleh para perwakilan, event organizer, marketing, asisten trainer di seluruh Indonesia. Minimal 2 orang di tiap kabupaten. Jika pemerintah bersedia mendukung 3 hal di atas, akan melakukan perekrutan 2 calon trainer di tingkat kabupaten atau kota madya yang mengajarkan khusus baca cepat. Walaupun Alpha Theta hampir 100 pelatihan, tapi kita akan fokus pada baca cepat. Karena inilah solusi dari sumber masalah yang terjadi di Indonesia. Nah, tentunya untuk menjadi seorang trainer harus mengikuti pelatihan baca cepat di Alpha Theta Indonesia. Kemudian mereka harus mengikuti ujian, kemudian mendapatkan sertifikasi atau gelar internal dari Alpha Theta, kemudian mendapatkan lisensi. Nah, lisensi ini penting untuk menunjukkan bahwa Anda memang expert di bidang pelatihan baca cepat. Dan Anda adalah wakil kami di sana untuk memberikan pelatihan. Nah, nanti akan kita atur kebijakan bagaimana kita kerjasamanya. Nah, para trainer yang sudah disertifikasi akan diberi lisensi dapat mengajar di daerahnya masing-masing dengan biaya mandiri. Baik dibantu pemerintah, swasta, atau investor, atau dermawan. Ya, nanti kalau misalnya ada investor yang mau membantu ini, kami akan memberikan business plan dan cash flow projection-nya. Perwakilan bertugas menjalin hubungan dengan pemerintah. Jadi kami butuh perwakilan yang menghubungkan kami dengan pemerintah daerah setempat. Apakah itu bupati, wali kota, gubernur, atau dinas pendidikan setempat. Karena mereka bertanggung jawab untuk ini. Karena itu mereka harus bersedia bekerja sama dengan kita. Kalau mereka tidak bersedia bekerja sama, berarti kita pertanyakan patriotisme, nasionalisme, dan tanggung jawabnya terhadap negara ini. Kalau mereka tidak mau, kita bisa melihat bagaimana kualitas pimpinan kita di daerah. Nah, kemudian nanti para perwakilan akan mengorganisir para trainer dan event organizer untuk melaksanakan pelatihan baca cepat di daerahnya masing-masing. Untuk memperkuat program ini, kita harus menyelenggarakan kompetisi. Baik itu baca cepat, mind mapping, super memory, menghitung cepat, dan lain-lain. Nah, kalau sudah berhasil, kita akan lanjut ke pelatihan berikutnya, seperti misalnya revolusi mental. Be a winner, bagaimana membuat masyarakat kita, para atlet-atlet kita, para kontingen kita bisa menjadi juara di tingkat internasional. Kami juga punya pelatihan bagaimana cara melamar kerja, bagaimana cara berwirausaha, dan lain-lain. Alpha Theta menciptakan hampir 100 modul revolusi mental. Nah, di sini ada ringkasan tentang Alpha Theta, ya, bahwa setiap orang berbeda, setiap orang unik. Karena itu pilihlah aktivitas Alpha Theta yang sesuai dengan bakat, sifat, keinginan, dan cita-cita Anda. Kalau Anda berkeinginan menjadi seorang motivator, bergabunglah jalan tim trainer kita. Kalau Anda tertarik ya dan tergugah hatinya untuk bagaimana masyarakat di daerah Anda memiliki minat baca yang tinggi, maka Anda bisa menjadi seorang marketing atau event organizer. Kalau Anda berbakat untuk bekerja sama dengan pemerintah, melobi mereka agar program ini berhasil, jadilah perwakilan. Nah, ini adalah lowongan-lowongan ya, seperti Master Affiliate, Marketing Affiliate. Apa bedanya? Master Affiliate itu biasanya, Master Affiliate lebih banyak ke online ya. Sedangkan Marketing Affiliate ini lebih banyak pemasaran offline. Trainer Alpha Theta, ya ada event organizer, perwakilan, kemudian kita menyediakan pelatihan-pelatihan online, pelatihan-pelatihan offline, Alpha Theta Affiliate. Nah, ini artinya Alpha Theta dalam hal ini bisa membantu pemasaran produk-produk dari lembaga lain berupa pelatihan atau jasa lain yang hanya misinya sama, yakni Indonesia Dream, menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Kemudian konten kreator, kami juga membutuhkan ini. Nah, ini ada daftar isi ya dari web alphatheta.it ya. Anda kalau klik ya, misalnya kaya dari profesi YouTuber, Anda bisa mengetahui bagaimana caranya mendapatkan uang dari YouTube. Ya, ingat ya, ini profesi yang akan muncul di era industri 4.0 atau 5.0. Nah, Anda mau ikut pelatihan baca sangat cepat, silakan klik di sini. Pelatihan psikotransmitter atau hipnosis jarak jauh, silakan klik di sini. Nah,
Ini ada yang abu-abu ya, kemudian klik di sininya warnanya hitam. Ini artinya sedang dalam pengerjaan. Nah, sebentar lagi Anda kalau misalnya mau belajar di Secret of Manpower, bagaimana membangkitkan 99,9% potensi pikiran Anda yang belum dipakai, Anda klik di sini. Bagaimana cara meraih pekerjaan yang Anda inginkan? Klik di sini. Rahasia dapat modal tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa utang. Klik di sini. Cara meraih nilai A, klik di sini. Mind mapping, klik di sini. The power of dream, klik di sini. Kemudian ada peluang. Nah, kalau Anda mau jadi master affiliate tadi ya, memasarkan secara online, klik di sini. Kalau Anda ingin memasarkan secara offline, ya klik di nomor 2. Nomor 3, kalau Anda mau jadi asisten trainer. Kemudian nomor 4, peluang menjadi trainer. Ya. Kemudian peluang jadi event organizer, klik di sini ya, nomor 5. Nomor 6, peluang jadi perwakilan, klik di sini. Ya. Oke. Kumpulan proposal. Nah, kalau Anda ingin proposal, Anda tidak perlu meminta pada kami. Pak, kami butuh proposal pelatihan secara komplit. Pak, kami butuh proposal pelatihan baca cepat tentang studentpreneur misalnya. Anda nggak perlu minta pada kami, cukup klik di sini, maka Anda akan mendapatkan soft copy-nya. Download aja. Nah, Anda kalau mau tahu tentang video-video yang pernah kami buat, silakan diklik di sini ya. Misalnya tentang baca cepat. Ya. Nah, Anda bisa pelajari video-video itu ya di kumpulan video YouTube baca cepat. Di sini ada video animasi kondisi literasi di Indonesia, testimoni baca cepat dari 2 dokter, ya. Kemudian ketiga, testimoni pelatihan baca sangat cepat di SMP Negeri 44 Bekasi. Kemudian dengan BSCA Anda bisa membaca 1 hari 5 buku. Strategi mendongkrak PISA, Program for International Student Assessment. Klik di sini. Preview pelatihan baca sangat cepat, ya. Klik di sini. Kompetisi baca cepat tingkat dunia. Klik di sini. Jadi Anda bisa melihat bagaimana orang India, orang Amerika, Cina mengadakan pelatihan baca cepat dan melakukan kompetisi. Nah, roadshow artinya adalah perjalanan kami keliling Indonesia. Jadi ada beberapa video-video pelatihan Alpha Theta. Anda bisa klik di nomor 1, roadshow pelatihan Alpha Theta. Klik di sini. Judul-judul pelatihan Alpha Theta. Klik di sini. Riwayat hidup pelatih utama Alpha Theta, Bambang Prakoso. Klik di sini. Siapa tahu ada yang ingin tahu siapa sih Bambang ini gitu ya. Kemudian revolusi mental. Nah, ini ada beberapa kritik kita terhadap pemerintah yang dibuat dalam bentuk video dan dibuat oleh Bambang Prakoso. 1, mengapa revolusi mental gagal? Yang kedua, Indonesia dalam bahaya. Revolusi mental gagal. Ini hampir sama, tapi beda ya. Kemudian, apa kabar revolusi mental Pak Jokowi? Klik di sini. Nah, kenapa kita sangat konsen pada revolusi mental? Karena memang benar yang dikatakan Pak Jokowi. Kalau kita mau ngubah bangsa ini, kalau kita mau maju, mentalitas bangsa kita yang harus dirubah. Tapi masalahnya, Pak Jokowi dan pemerintah tidak punya program yang komprehensif mengenai revolusi mental. Kalau Alpha Theta memiliki. Karena apa? Pelatihan revolusi mindset sudah kita mulai sejak zaman Pak SBY. Kemudian, di sini ada menggugat tanggung jawab pemerintah Sekyu Kementerian Pendidikan. Karena menurut kita, ya menurut kami nih, maaf, pemerintah gagal ya untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan kita. Meningkatkan minat baca saja kita tidak bisa. Kemudian Indonesia dalam bahaya. Nah, ini ada beberapa preview pelatihan sekilas ya mengenai rahasia dapat modal tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa utang. Yang kedua, preview pelatihan kiat meraih pekerjaan yang diinginkan. Kemudian preview pelatihan mind mapping. Apa itu mind mapping? Silakan cek di sini. Nah, berikut ini adalah beberapa video informasi tentang Alpha Theta ya. Seperti tadi, ini sebetulnya diambil dari yang klik di sini di atas tadi ya. Menggugat tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Perpustakaan Nasional ya. Kemudian Indonesia dalam bahaya, kemudian apa kabar revolusi mental Pak Jokowi, kemudian tentang Alpha Theta Indonesia. Ya. Mengapa baca sangat cepat demikian penting? Ya, menurut pengalaman kami, langkah pertama yang harus diperbaiki dari bangsa ini adalah mendorong percepatan penyerapan ilmu pengetahuan dengan wajib baca, penguasaan baca cepat, dan kompetisi baca cepat. Ini 3 hal yang sebetulnya kita desak di pemerintah. Nah, ini contoh super speed reading. Kenapa kita harus speed reading ya? Kenapa ini yang pertama kali dan kenapa kita fokus kepada ini? Pertama, kecepatan baca bangsa kita rendah. Karena itu minat bacanya rendah. Bayangkan, kita hanya mampu membaca dengan kecepatan kurang dari 300 kpm, bahkan ada yang cuma 150 kpm. Sementara Amerika sudah mencapai 25.000 kpm dan Cina 100.000 kpm. Kapan bangsa kita mau maju? Kapan bangsa kita bisa mengejar ketertinggalannya kalau begini caranya? Rumus meningkatkan minat baca adalah semakin cepat membaca, semakin tinggi minat baca.
Alpha Theta memiliki hampir 100 pelatihan revolusi mental, termasuk membaca cepat metode BSCA, baca sangat cepat Alpha Theta. Pelatihan ini menjamin setiap siswa tahu trik membaca satu hari 5 buku. Kita akan mampu membaca melebihi Jepang yang hanya 13 buku per tahun dan Eropa 24 buku per tahun. Kami targetkan bangsa kita mampu membaca 52 buku per tahun apabila kita menggunakan teknik BSCA. Kita hanya membutuhkan dukungan wajib baca dari pemerintah dan menyiapkan pelatih di tiap kabupaten. Pemerintah nggak usah mahal-mahal. Cukup gaji trainer kita, ya UMR misalnya, atau 5-6 juta gitu. Di antaranya untuk royalti. Tugas dari trainer yang digaji ini adalah memberikan pelatihan baca cepat di semua sekolah SD, SMP, SMA yang ada di sebuah kabupaten. Murah atau mahal? Sangat murah. Makanya saya katakan 1 miliar pun cukup ya untuk merubah bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar. Ya, bangsa yang bisa berdiri dan berpikir sejajar dengan bangsa maju di dunia. Bangsa yang siap menghadapi era industri 4.0, 5.0. Bangsa yang bisa mewujudkan Indonesia Dream, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Sebenarnya ini bukan persoalan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Sayang sekali, ya patriotisme dan nasionalisme pejabat kita payah. Mereka digaji, tapi senang dalam zona nyaman. Kita yang tidak digaji ini setengah mati untuk bagaimana negara ini bisa menghadapi masa depan dengan selamat. Tapi ya itu, ya pemerintah kita belum menghargai orang-orang seperti kita. Ya sudahlah, kita melakukan ini secara swakarsa, swadaya, dan swadana. Mudah-mudahan pemerintah melihat. Karena itu dibentuk perwakilan untuk terus mendorong pemerintah dan meningkatkan kesadaran mereka. Jika kesadaran di pemerintah dan masyarakat ada, barulah trainer bisa diciptakan. Ini butuh TFT, Training for Trainer, dan itu kami perlu hanya 1 minggu. Setelah itu, setiap minggu, trainer bisa melatih minimal 3 sekolah dengan jumlah orang 300-500 per sekali latih. Rata-rata 100 kali pelatihan. Nah, ini beberapa video, silakan Anda lihat ya. Sebetulnya ini adalah klik yang di atas. Nah, Anda bisa lihat ini bagaimana kompetisi baca cepat di tingkat internasional ya. Kemudian bagaimana testimoni pelatihan yang kami lakukan di SMP 44 Bekasi. Ya. Bayangkan jika setiap siswa, mahasiswa, guru, dosen diwajibkan membaca. Bayangkan jika setiap orang yang mau masuk sekolah, kampus, dan melamar kerja sebagai pegawai pemerintah dan swasta wajib baca minimal 5 buku. Indonesia akan jadi Power Ranger alias berubah. Ini kurang dari 5 tahun. Dan biaya sangat minimal. Ya, memperkenalkan Alpha Theta Indonesia, Alpha Theta Manpower Academy. Lembaga pelatihan dan pengembangan SDM berbasis manpower. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan, ya silakan dibaca. Apakah Alpha Theta Indonesia itu? Pelatihan apa yang cocok untuk pelajar? Pelatihan untuk karyawan atau perusahaan apa? Kalau untuk komunitas dan organisasi apa? Apa peluang yang tersedia di Alpha Theta? Bagaimana cara mengisi peluang di Alpha Theta? Siapa yang bisa mengikuti pelatihan Alpha Theta? Bagaimana cara mengikuti pelatihan Alpha Theta? Bagaimana jika perusahaan kami berminat? Bolehkah kami memasarkan pelatihan Alpha Theta? Apakah kami bisa jadi trainer Alpha Theta? Bagaimana cara kerjasama pemasaran Alpha Theta? Ya, nah, ini 3 ini tombol penting ini. Kalau Anda ingin mengikuti pelatihan Alpha Theta, tadi di atas sebetulnya sudah ada linknya. Nah, di sini dijelaskan lagi pakai gambar ya. Untuk pelatihan khusus Anda klik here di sini, maka pelatihan-pelatihan Alpha Theta baik online dan offline akan muncul. Nah, kalau Anda misalnya ingin mengisi peluang sebagai master affiliate, marketing affiliate, event organizer, asisten trainer, dan perwakilan, silakan klik here ya. Nah, bagian penting ini adalah berisi tutorial, brosur-brosur Alpha Theta, proposal, ya, kemudian contoh-contoh iklan, surat-surat kita untuk sekolah, pemerintah, semuanya siap di sini, ya. Nah, apa itu Alpha Theta? Silakan baca di sini, ya. Ini ada foto saya, kemudian ada tentang kami, sejarah, CEO pelatih utama Alpha Theta Indonesia, visi, misi, bidang pelatihan kami apa saja yang ada ya pokok-pokoknya. Dan masih ada puluhan pelatihan lainnya ya. 4 pelatihan di atas itu yang penting untuk diajarkan di sekolah di seluruh Indonesia. Itu saja cukup ya. Kalau mereka ingin ya melakukan pelatihan lebih dalam lagi, baru kita berikan yang lain. Nah, strategi kami adalah menciptakan sebanyak mungkin modul pembelajaran, melibatkan para calon trainer, motivator, ya, menciptakan atau bekerja sama dengan perusahaan penyedia platform pendidikan jarak jauh, kemudian bekerja sama dengan pemerintah, investor, donatur, sekolah untuk menciptakan 2 trainer di daerah.
menyediakan sertifikasi dan pemberian lisensi kepada calon trainer, melibatkan dan memberikan kesempatan kepada para MA atau marketing affiliate atau master affiliate yang membantu perekrutan siswa atau calon siswa untuk menjadi trainer, IO, dan lain-lain. Memberikan rangsangan berupa komisi member affiliate atau member get member ya selama persiapan trainer, master affiliate memiliki penghasilan. Jadi gini, untuk menjadi trainer itu mahal. Ya, tunda semua ringin sampai jual rumah. Dan lama. Ya, Mario Teguh membutuhkan 20 tahun loh untuk menjadi seorang trainer yang dibayar 110 juta per jam. Per jam ya, bukan per hari. Nah, jadi jangan menganggap mudah. Apalagi Anda inginnya digasih gratis. Nggak ada motivator seperti itu. Anda harus berusaha. Apapun yang dipersyaratkan Alpha Theta, ambil. Katakan Anda belum memenuhi syarat, tapi ketika Alpha Theta membutuhkan trainer secepatnya, maka akan dilihat siapa yang paling aktif. Walaupun Anda yang tidak aktif di antara yang teraktif, ya Anda bisa terekrut. Tapi kalau Anda malas, Anda nggak akan terekrut. Ya. Oke, nah ini adalah pelatihan-pelatihan Alpha Theta. Di seluruh Indonesia ada keterangannya ya. Ini klien-klien kami ya, sekolah, perguruan tinggi, perusahaan swasta atau BUMN, instansi pemerintah, yayasan ya, guru-guru. Nah, ini testimoni beberapa orang yang telah mengikuti pelatihan. Banyak sekali sebetulnya testimoni ini, tapi hanya beberapa orang. Mewakili ya, ada ini Pak Priaken Bangun mewakili orang yang sukses setelah ikut pelatihan Alpha Theta, jadi pengusaha sekarang dia. Indah Morgan adalah mewakili warga negara asing. Silpiana mewakili pelajar, mahasiswa ya, dan peserta pelatihan lainnya. Pak Weng Swarna mewakili jaringan Alpha Theta di seluruh Indonesia. Pak Wawan Setiawan mewakili IO yang pernah ada ya. Kemudian Ibu Linda juga adalah contoh bukti orang yang berhasil menjadi event organizer sehingga mampu berpenghasilan 20 juta sekali pelatihan. Nah, ini ada beberapa foto ya dari izin-izin kita dan NPWP kita. Oke, terima kasih. Semoga website yang baru ini bisa memberikan penjelasan kepada kita agar kita bisa melaksanakan dan membantu bangsa ini untuk mencapai bangsa yang besar, mewujudkan Indonesia Dream, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak.